Baik, kita lanjutkan materi kita mengenai lingkungan eksternal, bagaimana menganalisis lingkungan eksternal dalam suatu perusahaan. Dilakukan audit ya, jadi audit eksternal. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita melihat atau mengidentifikasi apa yang menjadi ancaman dan apa yang menjadi peluang. Jadi opportunities atau threat-nya apa. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagi perusahaan yaitu menciptakan semua daftar peluang yang dapat menguntungkan buat perusahaan, dan kita juga harus mengenali ancaman-ancaman apa yang harus dihindari oleh perusahaan kita. Nah, sehingga sifat dari external audit itu adalah kita memindai lingkungan, kita mengenali lingkungan kita. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap industri, dan juga kita berusaha untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor itu yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Sehingga kalau kita siap duluan, itu akan lebih mudah untuk melakukan atau menghadapi faktor-faktor yang uncontrollable. Nah, mengapa perlu melakukan itu? Karena sekarang meningkatnya persaingan, populasi semakin besar, dan juga ada IT, teknologi informasi, sehingga kita perlu mengidentifikasi faktor yang di luar kendali dari perusahaan kita. Jadi kita ini melihat ancaman dari luar dan apakah ada peluang dari luar. Nah, kekuatan eksternal yang utama itu yang pertama adalah kekuatan ekonomi, kemudian demografis, lalu politikal, teknologi, sama kekuatan kompetitif. Ini beberapa kekuatan eksternal yang utama. Nah, kita bisa lihat di sini adalah peluang dan ancaman itu ada dari pesaing, pemasok, distributor yang ada di kotak tengah itu ya. Itu juga bisa menjadi kekuatan. Jadi kunci dari kekuatan eksternal dan organisasi kita bisa lihat dari peluang, ancaman, kekuatan eksternal utama yang dipengaruhi oleh yang berada di kotak tengah itu tadi. Nah, sehingga kita perlu mengumpulkan sehingga menjadi sebuah kecerdasan untuk organisasi kita, kecerdasan kompetitif, melihat kondisi sosial, demografis, lingkungan ekonomi, teknologi, dan lingkungan hukum pemerintahan. Sumbernya dari mana? Bisa dari internet, ya, perpustakaan, ya, buku, bahkan data-data dari supplier, distributor, data customer, ya, atau data dari asosiasi industri. Itu merupakan sumber informasi untuk external audit. Lalu karakteristiknya bagaimana untuk external audit itu? Tentunya berbeda tergantung waktu, tipe, dan juga besar kecil perusahaan itu sendiri. Nah, ini variabel-variabelnya ada ini, misalnya saham, luasnya produk kita, ekonomi dunia, kemudian ya daya saing harga, suku bunga, dan sekarang yang lagi tren adalah mengenai alam lingkungan, misalnya mengenai pengurangan polusi. Nah, sehingga kalau kita melakukan audit eksternal itu jangka panjang ya, dan juga berlaku untuk perusahaan pesaing. Kita masuk ke kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi bisa kita lihat dari kredit, suku bunga, inflasi, pola konsumsi atau tarif pasar uang. Lalu kalau kekuatan sosial, budaya, demografi, bisa lihat dari dampaknya yang paling besar terhadap produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Nah, misalnya di sini kita lihat karakteristik populasi ya. Tahun 2003 Cina itu merupakan eksporter terbesar ke Amerika. Kemudian 2003 juga Asia menerima direct investment asing terbesar. Pekerja Cina lebih murah dibandingkan Meksiko. Cina memberikan insentif lokasi lebih banyak daripada Meksiko. Nah, sehingga kita tahu sekarang Cina menjadi pemain global player di dunia ini. Sehingga butuh strategi juga untuk menghadapi persaingan. Nah, tren abad 21 bagi perusahaan adalah kita lihat konsumen semakin terdidik, populasinya tapi semakin tua. Kemudian kita melihat kalau di Amerika itu ada peningkatan 15% untuk konsumen dari yang berdarah Hispanik di situ. Kemudian Afrika Amerika meningkat menjadi 14% pada tahun 2021 prediksinya. Ini kita lihat tren di US, di Amerika. Nah, kita lihat di sini variabel-variabel kunci di dalam sosial, kultural, dan demografi ada perilaku konsumen. Kemudian ada juga misalnya pendapatan per kapita.
Nah, ini bisa kita lihat faktor-faktor itu. Nah, ini lanjutannya. Kalau yang berkaitan dengan alam, ada pengelolaan manajemen sampah misalnya, polusi air dan polusi udara dan air, kemudian ozon ya, lapisan ozon yang semakin menipis. Ini jadi semacam concern baru terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia sekarang. Kemudian konservasi energi, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Kita lihat di kekuatan politik, pemerintahan dan legal forces sekarang. Misalnya tarif pajak dan undang-undang paten. Nah, di sini ini juga perlu diperhatikan karena bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman juga. Kemudian kalau kita lihat budaya dunia juga beragam, sehingga ini juga harus dicermati. Nah, melihat arus globalisasi seperti sekarang ini, kita lihat bahwa kecenderungan di seluruh dunia ini pola konsumsinya jadi serupa. Karena pembeli dan penjual global. Sekarang kita lihat bahwa ada e-commerce, ini membuat semakin tidak ada sekat antara perdagangan dunia, perdagangan antar negara. Kemudian transfer mata uang juga semakin mudah ya dengan adanya teknologi. Bahkan valuta asing juga semakin gampang sekarang. Yang keempat adalah dampak utama dari teknologi itu kita lihat bisa dari internet. Era komunikasi yang semakin lancar, sekarang sudah masuk era 5G bahkan semiconductor. Nah, sehingga ini sangat signifikan di bidang IT, muncul posisi-posisi baru seperti Chief Information Officer atau Chief Technology Officer. Dan mereka sangat penting untuk hampir setiap keputusan strategis. Sehingga sangat penting untuk kita bisa mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian pesaing ya, merumuskan strateginya. Karena persaingan di semua industri bisa sangat intens di saat ini. Nah, sehingga muncul EV Matrix ya. Ini contohnya, saya ambil contoh adalah perusahaan Gateway Komputer. Nah, kita harus identifikasi dulu faktor kunci eksternalnya, yaitu dari peluang dan dari ancaman. Nah, peluangnya apa? Kita list peluangnya apa saja. Misalnya sampai 8 ya peluangnya. Ancamannya apa? Kita list juga sampai 8 juga. Lalu ini bobot kita asumsikan sendiri bobotnya berapa. Jadi berdasarkan judgement kita, yang totalnya harus 1. Rating juga paling tinggi 4 ya. Itu seberapa pentingnya si peluang ini. Itu semakin penting, semakin ratingnya semakin tinggi. Kalau nggak penting ratingnya rendah ya, 1 ya biasanya. Kemudian dari bobot itu dikalikan rating, nanti ketemu skor. Nah, kalau kita lihat di sini skornya adalah 2,5. Ini berdasarkan judgement ya. Jadi peluang, ancaman itu kita identifikasi dulu ya. Kemudian di kotak sebelah kiri sendiri ya, peluang, ancaman kita identifikasi dulu semua berdasarkan judgement kita. Bobot total 1, lalu kita judgement sendiri juga, rating juga ya. Rating paling tinggi 4, kalau bobot total harusnya 1 di bawah. Kemudian dikalikan skor, kita ketemu skornya nanti. Nah, kalau total weighted skornya itu 4, berarti respon organisasi itu luar biasa terhadap ancaman dan kelemahan. Tapi kalau total weighted skornya 1, itu berarti strategi perusahaan itu adalah tidak memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Jadi ini skornya rendah kalau 1. Kalau skor 4 itu berarti respon perusahaan kita itu sangat luar biasa terhadap ancaman sama kelemahan. Nah, tapi penting bahwa EV faktor ini, memahami faktor yang digunakan dalam matriks EV itu penting daripada bobot dan penilaian. Jadi tetap kita harus paham faktor-faktor yang digunakan dalam matriks EV ini.